Kalau kita sampai di level ini dan terus berulang-ulang melakukan ini, ya sebegitu nistanya lah posisi kita selama ini. Nah, kalau kita nggak punya kemudian knowledge, bayangkan bahwa kita nggak akan bisa berpikir strategik dan kita nggak bisa setting apapun. Ya, jadi kawan-kawan di sini sebenarnya kita ini adalah ruang yang terbuka gitu ya untuk kita semua saling berbagi karena eh, buat saya sih bukan persoalan ya, tantangan mobilisasi sumber daya kemudian pengelolaan pengetahuan itu sebenarnya jadi tantangan kita bersama gitu. Dan kemarin beberapa isu menarik yang muncul gitu ya seperti kaderisasi segala macam itu juga jadi tantangan kita semua apalagi di hari-hari ini. Dan semoga hari ini nanti di sepanjang kita berproses kita bisa saling apa ya, saling menguatkan, saling 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 silang lah kita satu dengan yang lain gitu. Ya, karena di sini juga banyak sekali kawan-kawan yang dari berbagai macam isu, kemudian dari berbagai macam wilayah, dan kami percaya bahwa pengetahuan sejati itu sebenarnya ada di teman-teman gitu. Oke, em, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi kita di sesi kedua. Selamat siang, selamat sore, menyapa kawan-kawan yang ada di timur, tengah, barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin balik ke itu sebentar, boleh ya, Tino, ke slide yang ada dua sambil menunggu Tino ya. Ada dua poin yang tadi siapa tadi Fajri ya, Fajri Nirwan sampaikan terus disambung Mbak Kiki soal pengetahuan dan kemudian Yuda bicara soal resource sebenarnya. Ini ya, kan sebenarnya kita ingin mengkoneksikan antara upaya mobilisasi sumber daya yang menjadi apa ya, menjadi asupan asupan energi bagi organisasi kita masing-masing dengan pengelolaan pengetahuan. Jadi bagaimana sih sebuah mobilisasi sumber daya organisasi itu dilakukan berbasis pengetahuan. Nah, jadi satu dayung dua pulau terlampaui semoga gitu ya. Jadi kita kemudian memahami bahwa pengelolaan pengetahuan itu harus dilakukan karena itulah mungkin 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 bukan satu-satunya tetapi salah satu yang paling penting untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Gitu logikanya gitu teman-teman. Mungkin ini yang pengantar di awal aja bagi kawan-kawan yang kemarin juga mungkin terlewat gitu ya. Kalau kalau kita mau terus beroperasi, kalau kita mau efektif, kalau kita mau ada keberlanjutan atas upaya kita mengejar atau melaksanakan mandat visi dan misi organisasi, kan mobilisasi sumber daya harus gitu kan. Itu saya pikir akan sudah menjadi apa ya, menjadi pemahaman, menjadi eh, keniscayaan lah bagi kita semua bahwa kalau organisasi kita mau terus bergerak dan kemudian efektif, maka mobilisasi sumber daya terus dilakukan. Kenapa? Karena organisasi kita adalah organisasi yang non-profit gitu kan, bukan organisasi yang punya produk terus-menerus kayak misalnya organisasi profit yang kalau produk kita terjual berarti dana masuk terus perguliran modal atau investasi itu berjalan terus-menerus. Tapi kan siklus kita nggak kayak gitu. Siklus kita kan gagasan kemudian dituliskan dalam satu bentuk proposal atau mungkin bahkan kalau mau mundur lagi sebelum gagasan itu ada call dulu, ada peluang pendanaan. Nah, ini juga menarik nih. Apakah kita punya gagasan hanya karena ada call atau sebenarnya kita punya gagasan lebih dulu sebelum ada call? Terus siklusnya dimulai, nulis proposal mungkin dari 10, dari 15 proposal, mungkin satu proposal masuk. Oke, satu proposal masuk, terus kemudian grant agreement kita tanda tangani, prosesnya transfer dana masuk, terus kemudian kita implementasi di lapangan, laporan, habis itu termin kedua dan seterusnya sampai termin terakhir kemudian closing, dan kemudian siklusnya berhenti. Siklusnya harus dimulai lagi dari awal. Nah, logika mobilisasi sumber daya yang kita miliki kan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya serial ini ingin menunjukkan bahwa
proses itu harus didasari dengan atau berbasis pengelolaan pengetahuan. Sehingga sebenarnya tujuan dari serial ini ingin memastikan ke kita semua bahwa pengelolaan pengetahuan itu sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah basisnya mobilisasi sumber daya. Gitu poinnya. Jadi kalau kita tidak melakukan pengelolaan pengetahuan, bagaimana kemudian kita bisa melakukan mobilisasi sumber daya dengan efektif? Nah, kalau kita nggak mampu melakukan mobilisasi sumber daya dengan efektif, kemudian bagaimana nasib organisasi kita secara hari-hari operasionalnya maupun dalam jangka panjang? Kira-kira gitu. Semoga ketangkep bahwa ada upaya untuk menempatkan, menarik pengelolaan pengetahuan sebagai inti dari semua kerja-kerja, bahkan bukan hanya kerja mobilisasi sumber dayanya, tapi juga kerja-kerja pengelolaan organisasi. Meletakkan pengelolaan pengetahuan di situ. Nah, kalau selama ini kita merasa belum melakukan pengelolaan pengetahuan, kan berarti parah sekali gitu ya. Karena bagaimana kemudian organisasi ini dikelola. Tapi yang saya yakini sebenarnya pengelolaan pengetahuan itu sudah terjadi. Nah, ini akan kita bahas di sesi kedua. Pengelolaan pengetahuan itu sudah kita lakukan. Yang tadi dibilang kawan siapa, Fajri, Nirwan misalnya, semuanya sebenarnya dekat dengan kita. Dan bagaimana kemudian itu membawa kita mempunyai kapasitas lebih untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Kira-kira gitu. Sampai situ dulu, Tino, mungkin kita akan coba review slide yang di sesi pertama sebentar. Next. Terus, pelan-pelan, Nono. Ini tadi ya, yang tadi, sorry balik, Tino. Ini yang pegang Tino atau Indah? Tino ya. Kenapa organisasi masyarakat sipil harus mengelola pengetahuan itu yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Next, pelan-pelan aja. Next. Pelan-pelan tuh sambil aku melihat yang mana gitu ya. Terus, ini juga slide-nya kan bisa diunduh dan kemudian dokumentasinya bisa dilihat di kanal YouTube. Next terus. Ntar. Nah, ini menarik. Ulang. Ini kemarin ada WhatsApp dari Om Buce bahwa ini slide penistaan OMS nih. Coba kita lihat dari awal. Om Buce adakah Om Buce? Balik dari awal, Tino. Oh ini ya, memang awalnya ini ya. Oke, saya akan coba ulangin sebentar bagi kawan-kawan yang lain slide penistaan OMS ini katanya. Jadi kita mulai dari apa sih sebenarnya sumber daya dan kemudian kita definisikan bahwa sumber daya itu ada bisa berbentuk manusia, jasa, bisa juga yang berbentuk barang. Ada juga yang bersifat non finansial dan juga ada yang bersifat finansial. Lihat sampai stop sampai sini dulu. Bahwa barang itu ada yang bersifat non finansial tapi juga ada bersifat finansial, ada irisan di situ. Tapi kalau manusia pasti non finansial. Terus dengan sumber daya yang kita miliki, maka kita next kita kemudian harus melakukan perluasan sumber daya dan pengelolaan sumber daya. Stop di sini. Pengelolaan sumber daya ada di atas. Nah, ini yang kemarin juga menjadi titik tekan diskusi kita kawan-kawan, bahwa pengelolaan sumber daya itu terdiri dari, kita bisa lihat di situ peningkatan keterampilan, kemudian peningkatan apa tuh pengetahuannya sendiri, dan kemudian kapasitas. Tetapi yang sering lupa, kalau kita nyebut mobilisasi sumber daya, itu hanya berpikir perluasan sumber daya, tanpa berpikir pengelolaan sumber daya yang sudah dimiliki. Ini poin penting. Ini slide yang tampaknya normal aja ya awal-awalnya ya teman-teman ya. Jadi kita percaya bahwa ada sumber daya yang kemudian harus dimobilisasi dan kemudian kita mulai masuk bahwa mobilisasi itu tidak hanya perluasan tapi juga harus ada pengelolaan sumber daya. Artinya kita menengok ke dalam apa yang kita miliki. Terus next, apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan mobilisasi sumber daya? Oke, kita melakukan apa aja itu, no? Pengembangan, pelaksanaan, dan kemudian keberlanjutan. Apa yang kita lakukan untuk dilaksanakan dan dikembangkan dan dijamin keberlanjutan itu mulai dari kegiatan, proyek, program, organisasi. Untuk apa? Pastinya untuk menjamin ketercapaian atau pencapaian visi dan misi
Organisasi yang menjadi mandat kenapa organisasi kita terbentuk. Nah, setelah ini mulai slide penistaan, kata Om Buce. Kalau tidak ada mobilisasi sumber daya, stop, maka bagian yang tengah tadi hilang, kita tidak mengelola yang kita miliki dan kita tidak mampu melakukan perluasan sumber daya secara efektif, maka sumber daya yang kita miliki akan tertinggal. Next. Hanya finansial fokus kita. Jadi gimana cari proposal, cari pendanaan, terus kemudian tidak berpikir soal kaderisasi, soal nilai-nilai sumber daya yang lain seperti jaringan dan segala macam, maka kita tidak akan mungkin melakukan atau menjamin keberlanjutan organisasi. Kita tidak mungkin juga melakukan pengembangan. Yang kita lakukan hanya pelaksanaan terus-menerus. Kita sibuk dengan list aktivitas kegiatan. Bahkan bukan proyek, bahkan bukan program. Nah, ini mulai nih. Kenapa disebut penistaan ini? Dan ketika itu terjadi, janganlah kita berpikir soal visi dan misi organisasi. Nah, kelihatan 3 blok ini menjadi blok apa gitu kan? Ini blok kepanitiaan sebenarnya. Jadi ini bukan organisasi, ini bukan masyarakat sipil, dan kita tidak punya apa-apa selain kepanitiaan. Maksudnya Om Buce, slide ini menunjukkan kalau kita sampai di level ini dan terus berulang-ulang melakukan ini, ya sebegitu nistanya lah posisi kita selama ini. Begitu kira-kira itu pesannya Om Buce ke aku dengan WhatsApp Japrinya. Oke, next. Tino, kita mulai lanjut. Nah, ini adalah gambaran umum jenis sumber daya. Saya pikir ini bisa dicek nanti sambil jalan. Terus lanjut. Nah, stop di sini. Ini gambar terakhir dari sesi kemarin. Jadi bagaimana di sisi kiri kita melihat bagaimana pengelolaan pengetahuan dan yang dikombinasikan dengan pemahaman terhadap bagaimana kita menengok ke dalam itu, bagaimana kekuatan, kelemahan kita, terus kemudian menengok keluar, apa tantangannya, apa ancamannya, dan terus dikombinasikan dengan sumber daya yang kita miliki, terus mendorong organisasi kita menjadi organisasi yang pembelajar. Nah, baru sampai sini di sesi pertama. Nah, di sesi yang kedua, kita mulai masuk ya sesi kedua. Atau ada yang mau menyela silakan ya, silakan resign atau drop pesan di chat box. Kita akan masuk ke sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan bicara mungkin sangat apa ya, sangat teknikal kali ini. Tetapi saya pikir ini yang akan menjawab sedikit banyak pertanyaan dari Mbak Kiki tadi. Apa sih pengelolaan pengetahuan itu? Kalau kita udah tahu pengelolaan pengetahuan itu penting, terus sekarang apa sih pengelolaan pengetahuan itu? Nah, kita akan mulai memetakan arus dan alur pengetahuan dalam organisasi kita, organisasi masyarakat sipil. Kalau ngelihat flyernya kan judul besarnya adalah hal-hal atau sesuatu yang hanya kita yang tahu. Nah, ini pesan dari awal dari sesi kedua ini, bahwa beberapa premis yang nanti kita akan sampaikan itu adalah premis umum, premis barat, premis yang tidak sepenuhnya memahami karakteristik organisasi masyarakat sipil. Nah, itu yang kita akan benturkan di hari ini. Oke, ini ada 3 gambar kawan-kawan yang akan saya sampaikan di awal. Gambar pertama, kedua, ketiga nanti ya. Nah, 3 gambar ini akan menunjukkan sebenarnya konsep umum pengelolaan pengetahuan. Bagi teman-teman yang memiliki pemahaman lebih, terus kemudian mungkin juga sudah pernah membaca buku untuk yang terkait dengan ini atau mengikuti kursus, silakan ikut bersama menambahkan pemahaman terhadap apa sih pengetahuan dan pengelolaan pengetahuan itu. Ini hierarkinya. Jadi dipercayai bahwa hierarki pengetahuan itu dibangun melalui 4 step dan pengetahuan ada di step atau di tangga yang ketiga.
Jadi data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Bukan kebijakan, kebijaksanaan. Data, information, knowledge, dan wisdom. Kita lihat definisinya masing-masing. Data adalah fakta, dia nyebutnya apa? Figur. Figur itu ya mungkin kayak apa ya? Apapun yang berbentuk gambaran gitu ya. Terus kemudian hasil-hasil observasi atau pengamatan. Terus informasi itu apa? Data yang melalui proses interpretasi. Interpretasi itu apa? Mungkin ada kawan-kawan yang bisa bantu nanti interpretasi itu apa. Jadi sebuah data diinterpretasikan. Nah, interpretasi ini berarti bisa macam-macam. Dalam dalam satu kelompok isinya 4 orang, mungkin interpretasinya bisa 4 jenis juga. Dalam satu organisasi bisa jadi datanya sama tapi memiliki jenis interpretasi yang berbeda-beda. Atau data yang sama diinterpretasikan oleh beberapa organisasi, itu juga bisa beda-beda. Nah, knowledge adalah informasi dalam konteks atau di bawah konteks tertentu dengan pemahaman dan pemaknaan. Dan kemudian wisdom itu adalah pengetahuan dengan wawasan atau insight. Kira-kira gambarnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke gambar yang masih gambar yang pertama, tetapi dengan keterangan yang lebih dimensional. Dimensi kiri itu konteks, terus dimensi kanan itu adalah tujuan. Kalau dari sisi konteks, maka data itu ada di wilayah konteks atau domain operasional. Terus kemudian informasi itu sebenarnya sudah masuk ke level atau konteks manajerial. Sedangkan knowledge sebenarnya dia adalah inti atau alat bantu atau pilar dari sebuah wilayah domain strategik atau direction di situ. Dan kemudian kalau untuk wisdom dia akan balik ke belakang siklusnya menjadi sebuah historical context. Jadi dia nggak lepas dari kemudian kesejarahan atau perjalanan panjang sebenarnya baik dari organisasi maupun konteks lokal maupun konteks tematik tertentu dan seterusnya. Sebelah kanan itu menunjukkan hierarki juga, tetapi hierarki tujuan. Kita lihat data itu berarti dia akan purpose-nya lebih di transaksi, proses, kemudian decision itu ada di informasi, kemudian knowledge itu setting, dia akan tujuannya akan lebih men-setting tadi ya, direction, dan kemudian kalau wisdom itu lebih untuk memantau terus-menerus, jadi ngecek nilai dan seterusnya. Nah, bayangkan jika teman-teman kita hanya sampai punya levelnya sampai data, maka kita akan mungkin memiliki performa operasional yang bagus, performa untuk processing, tapi hanya sampai di situ. Kita nggak mampu untuk melakukan decision atau manajerial yang efektif kalau kita nggak punya kepemilikan di level informasi. Nah, kalau kita nggak punya kemudian knowledge, bayangkan bahwa kita nggak akan bisa berpikir strategik dan kita nggak bisa setting apapun. Jadi sebagai organisasi masyarakat sipil, kita tidak mampu bekerja di level setting. Kalau kita nggak berhasil bekerja di level setting, artinya kita bekerja di setting orang lain. Jadi kita akan bekerja di bawah agenda pihak lain ketika kita nggak memiliki knowledge. Karena kita nggak bisa berpikir di level strategik dan kita tidak memiliki kemampuan atau tujuan, tidak mampu mengoperasikan tujuan di level setting. Gambar kedua ini adalah rumusan umum juga yang sangat terkenal. Saya lupa namanya, siapa itu ya, orang Jepang itu. Tapi mereka Nonaka. nyebutnya ya model SECI. SECI itu dari singkatan yang bisa dilihat di gambar, teman-teman. Socialization, kemudian externalization,
C-nya adalah combination, dan internalization. Saya akan coba memandu kawan-kawan untuk membaca bagaimana SETI ini bekerja, tapi pada saat saya membawakan ini, tolong balik ke internal organisasi masing-masing dan coba bayangkan apa yang sudah sebenarnya teman-teman lakukan selama ini secara tidak sadar, atau mengklasifikasikan, oh berarti yang kita lakukan sambil jalan ke pulau itu yang mana gitu loh, di bagian mana. Kita akan mulai dari kotak yang kiri atas, yaitu socialization. Jangan lihat judul socialization-nya ini bisa diganti apapun, tapi lihat dari gambar tasit ke tasit. Ketemu ya? Jadi socialization ini, si S ini, si S-nya SETI, itu adalah sebuah proses atau arus pengetahuan di mana dia berinteraksi dari pengetahuan tasit menjadi atau tetap di dalam koridor tasit. Tasit itu tidak eksplisit. Tasit itu ada di kepala kita masing-masing, ada di perasaan kita masing-masing, ada di hasil pengamatan kita masing-masing, dan itu sifatnya individual. Beberapa memang bersifat kolektif, tetapi kalau di level yang kotakan ini masih individual. Jadi misalnya ada 4 orang dalam organisasi kita yang sering turun ke lapangan misalnya gitu ya, maka knowledge tacit ini akan ada di masing-masing 4 orang itu. Nah, tetapi ada proses kemudian sebenarnya di sini juga sudah terjadi. Ini level paling bawah pengelolaan pengetahuan di socialization itu. Lihat di bawah socialization ada kemudian sharing di situ, ada direct experience. Jadi model-model yang bisa dilakukan untuk memperoleh atau mempertukarkan atau membagikan knowledge tacit ini adalah direct experience. Turun ke lapangan, bekerja langsung dengan masyarakat, diskusi langsung, lobbying dengan pemerintah daerah, dan seterusnya. Dan juga ada sharing di antara teman-teman sendiri misalnya. Nah, kita geser ke kanan. Ketika tacit mulai jadi eksplisit. Dalam beberapa pembahasan, sebenarnya kotak kanan atas inilah yang paling sulit dilakukan dan yang paling krusial. Karena dia juga paling sulit dan dia paling krusial. Karena merubah sebuah pengetahuan tacit menjadi eksplisit itu butuh energi yang luar biasa. Lihat caranya, eksternalisasi ini. Ada soal artikulasi dari pengetahuan tacit tadi ya. Terus kemudian ada dialog di situ, ada reflection. Ingat ya, ada reflection di sini. Nah, reflection ini akan ngeling dengan yang nanti kita sebut pemaknaan sebenarnya. Tapi itu akan ada di sesi 4. Saya nggak akan buru-buru ke situ. Terus ada combination dari eksplisit juga ke eksplisit. Nah, ini yang lebih konkretnya ini. Ini yang juga paling males kita lakukan. Ada collecting, ada review, ada editing, ada nulis, ada bikin modul, apalagi ada bikin artikel, ada yang kemudian bikin komik, apapun itu. Tetapi proses-proses mengeksplisitkan pengetahuan di sini. Ada yang kemudian menjadi komunike bersama, ada yang kemudian menjadi kesepakatan forum, apapun itu adalah bentuk sebenarnya dari pengelolaan pengetahuan. Yang terakhir, yang kiri bawah, ini agak abstrak, ketika siklusnya kemudian mendorong si explicit knowledge tadi kembali menjadi tacit, menjadi diperbincangkan, menjadi kemudian dicek lagi ke lapangan, ada perubahan situasi atau perubahan dinamika dan seterusnya. Dan di sini sebenarnya kemudian yang jadi penting di kotakan ini adalah proses learningnya, loop learningnya. Ini menunjukkan bahwa loop learningnya nggak berhenti. Oh, kalau udah jadi modul selesai. Biasanya gitu tuh. Kalau udah jadi modul, maka 10 tahun, 15 tahun lagi, modul kita tetap itu. Tapi nggak ada kemudian pembaruan, checking situasi,
ngelihat perubahan dinamika maupun perubahan asumsi, dan siapa tahu kemudian juga perlu mengkombinasikan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, proses learningnya akan ada di bagian kiri bawah. Gitu, teman-teman. Masih ini ya, masih bisa ngikutin atau mau break 1 jam dulu? Atau kita ke gambar yang ketiga dulu ya, baru break. Ini gambar ketiga. Ini juga teori, lagi-lagi ini teori umum, ini bukan teori pengelolaan pengetahuan OMS, ini semua tiga-tiganya teori umum. Tapi kita akan coba belajar dulu dari teori umum itu. Ini adalah siklusnya. Dipercayai bahwa pengelolaan pengetahuan itu dimulai dari identifikasi dan capture, memotret gitu ya, merekam, mengobserve, dan mengidentifikasi. Terus kemudian mengorganize, itu ada storage segala macam. Coba dibayangin teman-teman. Kalau ke lapangan, itu apa yang dilakukan di level identifikasi, di capture, apa sih yang kita capture? Bukan hanya foto-foto yang kemudian disebar di media sosial, tapi apa yang kita capture sebenarnya? Permasalahannya kah? Kemudian solusi lokalnya kah? Percakapan-percakapan tertentu yang kemudian kita temui di lapangan. Terus kemudian kita mulai mengorganize dalam bentuk apapun itu. Misalnya ada rekaman video, ada foto, ada tulisan kecil. Ada kawan-kawan yang sering kalau ke lapangan tuh memaksa diri untuk membangun logbook misalnya. Catatan-catatan kecil. Itu diorganize, kemudian di storage. Setelah itu terjadi, maka baru kemudian prosesnya masuk ke SETI. Sharing, collaborating, ini baru masuk ke SETI. Masih ingat SETI tadi ya? Terus kemudian, bagaimana penggunaan pengetahuan tersebut? Application and use. Siklusnya terus ke atas, kemudian disitulah titik di mana kita menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi create. Ini kan apa ya, indah sekali nih siklus ini. Tapi prakteknya kan kita nggak kebayang sebenarnya bagaimana sih pengelolaan pengetahuan itu. Coba ulang ya. Identifikasi and capture. Organize and storage. Terus kemudian sharing and collaborate. Masih kebayang kan? Masih mulai kebayang lah ini. Mulai dan masih kebayang menurut saya. Terus kemudian, nah ini yang nggak kebayang. Aplikasinya gimana? Use-nya gimana? Nah, mobilisasi sumber daya, nyusun proposal berbasis pengetahuan kita itu termasuk aplikasinya. Kemudian membangun model konsep tertentu. Oh, jadi kita tahu sekarang bagaimana membangun desa bebas TBC. Ya, Kang Yuda misalnya. Nah, itu application. Atau kemudian ada kawan-kawan yang mengembangkan sekolah aman misalnya. Atau apa dulu tuh? Suster Apung misalnya gitu ya. Suster Apung, perpustakaan anak jalanan, apapun. Nah, itu aplikasinya sebenarnya dari sebuah knowledge. Atau bagaimana mengembangkan partisipasi masyarakat desa dalam musrenbang des. Atau bagaimana sih mengharmonisasi kehidupan manusia dengan wildlife. Nah, itu sebenarnya sudah di aplikasi ini. Dan kemudian prosesnya adalah seharusnya pada saat itu dilakukan terjadilah discovery atau kemudian kreasi dari pengetahuan baru. Jadi ini pengetahuan ini nih apa ya, luar biasa rumit sebenarnya, luar biasa abstrak. Satu, kita mengenali pengetahuan aja setengah mati. Terus kemudian kita mengelolanya juga setengah mati. Karena kita tadi itu mengenali pengetahuan aja sulit. Bahkan menciptakan, memproduksi pengetahuan awal aja kita nggak mampu. Mengelolanya kita juga nggak ngerti gimana caranya. Kalaupun kita bisa punya pengetahuan, kita menggunakannya atau memanfaatkannya atau mengkapitalisasikannya, itu juga butuh punya tantangan tersendiri dan sampai pada akhirnya membangun teori-teori atau pengetahuan baru. Itu yang paling tinggi. Itu juga menurut saya juga nggak akan cukup mudah dilakukan. Nah, ini 3 gambar ini yang kita miliki teman-teman sebagai teori umum dari atau premis umum dari pengelolaan pengetahuan.
Ini kita ulang dari beberapa hal yang sebenarnya kita sampaikan di sesi yang pertama. Kita mempercayai bahwa pengetahuan akan memperkuat radar sensitivitas organisasi kita dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang terus-menerus terjadi begitu cepat dan terutama didorong oleh perubahan-perubahan eksternal. Terus kemudian pengetahuan juga akan memperkuat sebenarnya ke dalam nih daya ungkit kita untuk memobilisasi sumber daya organisasi. Terus kita juga punya premis bahwa pengetahuan akan membantu organisasi untuk menjamin pertumbuhan dan kemudian keberlanjutan pada 3 dimensi. Tidak hanya di organisasi, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan maupun keberlanjutan di level individu juga maupun juga di level organisasi. Gitu ya. Balik. Terus. Next. Nah ini yang terkait dengan yang tadi. Coba di sini mungkin sudah mulai ada beberapa pertanyaan reflektif. Ingat yang tadi gambar, pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan, telah ditafsirkan, dan dimaknai. Mulai kebayang nggak teman-teman, bahwa di sini tingkat kesulitan yang harus mulai kita sadari. Pengetahuan adalah informasi, jadi data aman lah, kita bisa cari data. Informasi aman lah, kita bisa merubah data menjadi informasi asal ada konteksnya, gitu kan? Dan mulai ada interpretasi di situ. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menginterpretasi, interpretasi atau interpretasi ya sebenarnya yang benar ya? Coba cek deh nanti no. Kayaknya aku yang Menginterpretasikan typo. ini, ya, menginterpretasikan dan kemudian menafsirkan dan kemudian memaknai. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin mengelola pengetahuan, kita harus jadi juru-juru tafsir, juru pemaknaan. Sedangkan informasi adalah apa tuh? Hasil pengelolaan data ya. Terus kemudian pengetahuan dapat berupa pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Ini pemahaman baru yang kita tadi dapat dari beberapa gambar. Lihat kata-kata atau tulisan kecilnya. Tacit akan terbangun lebih dulu. Ini udah sangat manusiawi. Jadi kalau kita observe, kita ketemu dengan sesuatu, pasti masuknya ke tacit dulu. Baru kemudian butuh waktu, butuh proses menjadi eksplisit. Dan pada akhirnya keberhasilan pengelolaan pengetahuan akan diukur ketika yang eksplisit menjadi tacit lagi. Ketika pengetahuan yang kita punya bisa digunakan dan menghasilkan pengetahuan baru. Terakhir, pengelolaan pengetahuan akan memiliki siklus yang tersambung terus-menerus dan tidak berhenti. Ini premis-premis yang kita miliki. Terus kemudian next, saya akan berhenti di slide berikutnya. Tino, lantas seperti apa bentuk peta arus? Kalau tadi ini ya kita bahas yang umum, terus di OMS itu seperti apa? Gitu kan? Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya akan lemparkan ke moderator Tino untuk mungkin kita bisa sedikit refleksi bareng-bareng dengan kawan-kawan, sekaligus juga kalau ada kawan-kawan yang punya pemahaman lebih terhadap premis-premis tadi ya. Karena itu bukan premis premis OMS, bahkan itu juga bukan premis kita gitu loh, bukan premis saya. Tetapi itu premis umum yang sebenarnya digunakan untuk melihat pengetahuan itu seperti apa hierarkinya, siklusnya seperti apa, dan proses-proses pengelolaannya seperti apa. Dari tacit ke eksplisit, eksplisit ke eksplisit, eksplisit lagi ke tacit, dan seterusnya. Saya akan berhenti di situ dulu. Monggo Tino. Oke, terima kasih. Nah, Mas Yuda udah raise hand. Silakan Mas Yuda. Mungkin ada Ya, yang mau disampaikan. Aku itu. ini menarik bagi saya, artinya eh, kita sendiri di gerakan ini juga harus bisa melihat bagaimana sisi perkembangan itu juga menjadi apa barometer untuk kita bisa up ke depan. Mungkin itu yang saya catatan saya Mas, menarik. Terima kasih informasinya Mas Eko. Aku pernah mencoba untuk menulis-nulis gitu ya selain laporan ya, karena kita kan memang rajin buat laporan ya, ketimbang buat yang lain-lain.
Semua ngalamin Uni. Karena ada konsekuensinya kan. Nah, sebenarnya ketika mau menulis gitu ya, itu om apa ya, om banyak hal yang berkecamuk. Aduh, mau nulis seperti apa ya, gitu kan. Nah, tapi ketika saya punya perspektif, misalnya saya mau nulis terkait dengan eh, apa namanya program yang salah satu program yang PDM lakukan gitu kan. Nah, kita lihat dari perspektif APKM-nya misalnya gitu ya, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat gitu ya. Uh, dan satu di tengahnya kesadaran kritis kalau kita ya, kalau APKM kan pemerintah ya. Nah, itu baru agak lancar itu kalau menulisnya kalau begitu. Jadi apa ya apa ya? Ini bagi saya harus punya perspektif tertentu untuk menghasilkan apa pengetahuan yang bermakna bagi saya gitu ya, bagi uh, apa lembaga saya gitu. Ketimbang menulis menulis aja kemudian nggak ada perspektif apa-apa di situ gitu. Rasanya itu uh, kosong ya, kurang bermakna gitu. Nah, apakah memang harus seperti itu atau seperti apa ya? Itu sih. Oke. Aku Ya, Apakah juga kita ya. apa? Aku Mas Eko langsung mau nyambung-nyambung langsung aja ya. respons? Oke. Langsung nyambung-nyambung aja. Ya, boleh. eh Nyambung Kang Yuda tadi kan sebenarnya poin pentingnya kan bagaimana pengetahuan kemudian meningkatkan sensitivitas kita kan sebenarnya. Sensitivitas kita terhadap perubahan gitu kan. Kalau kita nggak ngelola pengetahuan di organisasi, tidak hanya di individu ya, secara organisasi itu dengan baik kan, kemudian sensitivitas itu kita nggak dapat. Baik perubahan situasi geopolitik misalnya, terus kemudian pola-pola pendanaan, tapi juga perubahan pola-pola kemudian yang terjadi di masyarakat itu sendiri gitu loh. Nah, tanpa pengelolaan pengetahuan, tanpa memperbincangkan itu di organisasi, tanpa kemudian merubahnya menjadi, nah ini masuk ke yang Uniram tadi sampaikan gitu kan. Kan tadi ya, kalau dia laporan ke donor biasanya, itu isinya data dan informasi. Isinya data itu misalnya berapa peserta pelatihan, terus kemudian informasinya pelatihan dilakukan di mana, materinya apa, gitu kan. Tapi kemudian yang hilang dari laporan-laporan donor itu adalah sebenarnya tadi tafsir. Nah, kalau Uniram sudah mulai masuk ke area bahwa kalau untuk mau menafsirkan tertentu kita harus punya lensa, kita harus punya perspektif. Nah, di situ tuh mulai sebenarnya. Nah, pertanyaannya, apakah perspektif ini perspektif individu atau kemudian menjadi perspektif organisasi? Itu juga butuh perjuangan lain lagi gitu kan. Butuh perbincangan, butuh dan bahkan kadang dari diskusi-diskusi yang serius di situ, mungkin ketemu itu sebuah konsep, sebuah juga refleksi bahwa oh selama ini kita salah jalan nih dalam melakukan hal ini. Atau sebenarnya oh di sini nih letak di mana kita harus mengintervensi ketidakhadiran pemerintah misalnya. Bahasa-bahasa gitulah. Nah, perspektif yang tadi disampaikan Uniram, itulah sebenarnya basis-basis awal ketika kita mulai jadi juru tafsir. Dan disitulah sebenarnya anak-anak pengetahuan itu sedang dilahirkan gitu loh. Diproses gitu. Tapi kalau nggak ada itu, terus kita hanya sibuk dengan tadi, laporan donor, laporan kepanitiaan, ya sudah gitu loh. Nah, masalah bagaimana setelah itu dituliskan oleh Uniram dengan perspektif tadi ya kesadaran kritis dan segala macam itu mau dipakai untuk apa? Itu nanti. Itu nanti ke sana. Tapi paling tidak awalan yang tadi disampaikan Uniram itu sudah harusnya menjadi refleksi kita masing-masing. Saya yakin teman-teman melakukan itu dan perspektif kita bisa beda-beda tetapi kita punya benang merah perspektif yang sama. Karena kita OMS gitu kan, yang seharusnya perspektifnya akan berbeda dengan aktor pembangunan yang lain. Balik ke Tino. Ya, oke. Ada Kak Jo Abdillah. Silahkan Kak Jo. Bicara soal pengetahuan, ada awalnya biasanya tuh kan, ada ilmu dan pengetahuan gitu. Ini kalau menurut Mas itu punya, apakah itu satu yang sama atau ada perbedaan di situ? Aku sebenarnya juga nggak paham itu. Tapi Nah, kalau bahasa Inggrisnya ilmu itu kan science ya. Terus iya, kemudian pengetahuan itu kan knowledge ya. Gitu kan. iya, Eh, Bahkan kalau Einstein ada satu lagi, dia bilang bahwa ada satu hal yang lebih besar dari knowledge, yaitu imagination. Jadi
kalau science menurutku adalah pengetahuan yang memang sudah diuji berkali-kali dan kemudian menjadi sebuah tampak kayak kebenaran umum, walaupun juga itu sambil proses jalan panjang muncul juga ilmu-ilmu baru yang kemudian bisa jadi mematahkan ilmu yang lama. Tapi kalau pengetahuan itu mungkin lebih kayak knowledge itu kayak semacam barang hidup gitu loh, yang mungkin suatu saat bisa menuju ke sebuah ilmu gitu ya. Jadi kapan itu saya bicara dengan Bang Ozi. Kawan-kawan kenal Bang Ozi kan? Nur Fauzi Rahman. Yang kemudian dia punya background latar belakang psikologi. Ini refleks aja nih jawabnya. Iya, Psikologi sendiri pasti punya ilmu gitu kan. iya, Tapi kemudian ketika dia menjadi dosen di universitas, aku lupa Unpad apa Unpar ya? Unpad kayaknya. Universitas Pajajaran, dia menjadi dosen psikologi di sana. Yang dia kembangkan itu menarik, yaitu psikologi komunitas yang belum pernah ada jurusan itu sebelumnya di sana, gitu kan. Nah, saya pikir pengetahuan akan mendorong kita sebenarnya untuk mengembangkan ilmu itu sendiri, gitu kan. Ketika Bang Osi yang punya pengalaman panjang di pengorganisasian komunitas dan segala macam, kemudian melihatnya dari perspektif ilmu psikologi, gitu kan. Makanya disebutkan juga bahwa pengetahuan itu seharusnya adalah ruang ruang bertemunya bukan hanya multidisiplinary. Kalau multidisiplinary itu kan misalnya pertemuan antara matematika, fisika, dan segala macam gitu, psikologi gitu ya. Itu multidisiplin. Tetapi yang sekarang mulai berkembang itu bahkan transdisiplin. Lebih susah lagi kan membayangkan transdisiplin itu artinya mereka ingin kemudian tidak hanya mencampurkan secara horizontal semua ilmu yang ada, mengkombinasikan bukan mencampurkan ya, tetapi juga mempertimbangkan hierarki pengetahuan yang vertikal dari tingkat yang teoritis sekali, akademisi yang mungkin sudah diuji rumus formulanya, dengan kemudian praktik-praktik lokal atau kebijaksanaan lokal, wisdom lokal yang ada di teman-teman masyarakat sendiri gitu. Nah itu udah trans tuh. Jadi sudah nggak bisa lagi dipilah lagi. Oh ini yang bisa ngerjain cuman orang antropolog atau orang pertanian. Tetapi sebenarnya kombinasi dari keseluruhan dimensi itu dan kemudian juga menghargai pemikiran, pengetahuan, kebijaksanaan yang ada di lokal. Yang dia lahir tidak dari basis ilmu. Ilmu dalam arti sains ya. Tapi dia berbasis yang kita sebut nantinya ada di slide-slide berikutnya, berbasis culture, kebudayaan. Nah, sebenarnya ini akan masuk di 2-3 slide kemudian, kita simpan dulu mungkin, iya. Bang Jo, kita Bentar, akan Mas. lihat. Jadi Tetapi Mas, tapi moga-moga kebayang gitu ya. iya, enggak, Balik ke Tino dan Jo. Atau Jo ada iya, poin lain, silakan. gini Mas. Berarti kan ada sebuah salah kaprah. Harusnya pengetahuan dulu, baru baru ilmu gitu kan Mas? Ya, saya rasa ilmu yang selama ini kita punya itu juga pasti basisnya dulunya pengetahuan. Hmm. Oke, siap, sepakat Mas. Nah, Ya, balik ke Tino. Oke, baik di chatbox ini kayaknya ada Pak Eka ini teman saya. Ada Ada Pak Eka. ini Pak Eka bilang mungkin terus dari Chris Argis, bener kan ya saya bacanya bisa bermanfaat dalam mobilisasi pengetahuan dan mengubah budaya organisasi seperti the ladder of inference and left hand right Ini hand gitu. Mas Eka Pak Satya Eka Putra. kita ya. Oh, Dan tadi Pak undang Eka aja, undang aja. iya, Pak Eka Silakan Pak kayaknya Eka. daripada ngecek ngomong aja Pak. Nanti literasi Silakan Pak Eka. yang di share Pak Eka Japri lewat saya nanti akan kami taruh di WhatsApp grup, ditaruh di website dan nanti bisa disirkulasikan Kita ke kasih kawan-kawan yang waktu ada di sini. sebentar buat Mas Eka. Silakan Pak Eka monggo Mas silakan Eka. Pak Eka. Pak Eka, Waduh, kameranya aku nggak dinyalain dong Pak Eka. nyalain video ya. Iya dong. Aduh, oke lah. Tapi ini Ini stand guru lagi saya teman-teman, ini nyantai ya. guru saya nih Mas Eka nih. Iya, soalnya langsung bilang tadi dua arus utama pemikiran transdisiplin bisa dilihat di Sayret dan Zurich. Jadi daripada ngechat aja, silakan Pak Eka. Boleh deh sebentar. Oke, Transdisiplin itu apa sih gitu. memang menarik banget nih yang dibahas oleh Mas Eko ya. Eh, jadi saya poin saya adalah dengan mengatakan atau memberikan komen di dua chat itu adalah
kita nggak usah reinvent the wheel ya. Jadi kita nggak usah membuang tenaga, waktu, dan pikiran untuk mencari metodologi, mobilisasi, ataupun mengubah budaya ya. Udah ada, tinggal kita pakai aja dan adjust ya. Jadi kalau Chris Argyris itu dia kalau eh, cek internet ya tentang action research, nah nanti muncul nama dia ya, karena dia banyak berkecimpung di situ bagaimana mengubah budaya organisasi supaya bisa organisasi itu bisa berkelanjutan ya, bertahan dan berkelanjutan. Itu aja sih kalau kalau dipaparkan lebih lanjut nanti malah nanti takutnya nggak akan kemana-mana ya. Tapi coba aja cek-cek ya nanti kalau ada yang menarik dan ingin eh, ditanyakan, monggo silahkan Oke. tanya. Nah, yang kedua ya Mas ya, aku hanya ingin nambahin tentang transdisiplin ya. Transdisiplin itu sebenarnya tahun 1970 sudah digagas ya oleh Jean Piaget, itu dia di University of Nice di Prancis ya. Jadi didanai oleh OECD dan eh, difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Prancis. Mereka para pakar mengumpul, pakar tentang membahas tentang interdisiplin, dan Jean Piaget ini orang Swiss akhirnya berpendapat bahwa sebenarnya sebenarnya interdisiplin itu ada tiga hal. Hal pertama adalah inter yang tidak inter banget, yaitu multidisiplin. Inter yang inter, kemudian inter yang eh, sudah transendan, artinya mm, mengalami perubahan ya, transformasional ya. Jadi di atas dari semua disiplin. Nah, pertanyaannya karena dia mendefinisikan transdisiplin itu adalah hubungan antar disiplin dalam suatu sistem tertentu. Nah, itu jadi pertanyaan, ada dua pertanyaan besar di situ. Jadi yang disebut knowledge selama ini kan disiplin ya. Nah, kalau knowledge yang bukan disiplin itu yang kayak apa? Nah, itu sampai sekarang belum terjawab ya. Dan kemudian ada juga kritik tentang Jean Piaget ini yang mengatakan bahwa transdisiplin itu kan disiplin yang dikumpulkan ya, relationnya disiplin yang dikumpulkan dalam satu sistem tertentu. Nah, tapi dikritik dalam arti kalau sistem tertentu kan berarti ada boundary-nya ya. Padahal transdisiplin itu berbicara tidak ada boundaryless gitu. Ya, poinnya adalah makanya dari situ yang namanya transdisiplin ini selalu dalam pembahasan ya, dan yang muncul itu dua arus utama yang Siret sama Zurich tadi ya, masing-masing punya cara memandang ya, dan Zurich itu lebih lebih berat kepada metodologi ya, sedangkan Siret itu lebih kalau menurut saya filosofinya gini, metodologinya terserah kamu selama memenuhi tiga aksioma yang dia katakan sebagai transdisiplin. Nah, jadi ya jangan jangan terlalu berharap nanti kalau cari-cari transdisiplin, oh transdisiplin itu bentuknya kayak gini fix, nggak bakal dapet deh. Karena emang itu suatu yang fluid, berubah terus, berkembang terus, dan saat ini banyak yang berpendapat bahwa ya memang harus begitu, jangan dipatokin mati itu ya. Nanti kita malah nggak bisa berkembang. Kira-kira itu aja Mas. Makasih. Sip, 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 sip. Thank you. Terima kasih Pak Thank you Eka. Mas Eka. Aku langsung nyambung ya, Tino, ke Ya, slide aja. Tapi poin Mas Eka mungkin akan mengantarkan kita ke bagian-bagian slide berikutnya. Jadi kalau tadi ya transdisciplinary kita ambil sebagai kata kunci misalnya dalam pengelolaan pengetahuan misalnya, karena kita juga sebenarnya bukan ahli arsitek, bukan ahli elektro gitu kan. Kita ini kan sebagai pegiat sosial yang kemudian memadukan semua dimensi pengetahuan yang kita miliki, maka pertanyaan pengelolaan pengetahuan itu apa? Jangan diharapkan mendapatkan jawaban yang fix. Karena itu akan sangat tergantung dengan
dengan konteks organisasi kita masing-masing, terus kemudian juga kapasitas organisasi masing-masing, dinamika yang kita temui, dan segala macam hal lain yang kemudian membuatnya menjadi unik. Jadi itu akan fluid memang. Kita akan lihat ya. Ini apa pertanyaannya, No? Oke, lanjut. Ini yang akan kita coba tunjukkan bahwa ada pendekatan-pendekatan yang sangat metodologis, tapi akan ada pendekatan yang mungkin kalau dalam bahasa Mas Eka tadi filosofis, tapi dalam bahasa saya mungkin akan lebih saya turunkan menjadi lebih ke culture. Next, Tino. Oke, ini apa nih, No? Ini lebih ke pengantarnya ya. Terdapat dua arus pengetahuan yang kita coba identifikasi dalam organisasi masyarakat sipil. Kita sebutnya yang pertama adalah arus pengalaman, yang ini yang kita temui ketika kita ke pulau, Fajri tadi, Nirwan, dan kawan-kawan yang di lapangan, yang kemudian harus dikelola selaras dengan budaya organisasi. Tapi yang kemudian yang biasanya kita ikuti dari premis-premis umum pengelolaan pengetahuan barat dan pengelolaan pengetahuan yang sebenarnya lebih banyak kemudian dipakai oleh profit entity, itu adalah arus informasi yang kemudian bermula dari data, kemudian dari data menjadi informasi, dan seterusnya sampai kemudian menjadi pengetahuan yang kemudian harus dikelola secara sistemik, atau bahasa Mas Eka tadi adalah metodologis. Jadi akan ada dua arus ini yang harus kita sadari dalam organisasi kita masing-masing. Mulai ke pengetahuan tacit, coba teman-teman lihat sendiri deh. Ada pengetahuan tacit per individu, terus kemudian berbasis arus pengalaman tadi, pengetahuan yang berbasis arus pengalaman itu, kita mulai masuk ke seci. Bagaimana itu diperbincangkan, bagaimana itu dituliskan dengan perspektif tertentu tadi yang disampaikan Uniram. Tapi pada saat yang sama, ada juga soal data yang kita temukan di lapangan, yang kita dapat di lapangan, tapi juga kita nggak bisa abai terhadap data-data lain yang misalnya kabupaten A dalam angka, misalnya gitu ya, atau profil desa, itu kan data semua. Atau misalnya artikel tertentu, jurnal tertentu. Terus lanjut, itu akan masuk ke arus informasi. Waktu diperbincangkan mungkin kita nggak ngomong data, kita cuma ngomong, oh masyarakat di desa A itu punya pola pemenuhan makanan pokok seperti ini. Itu nggak ngomong data tuh. Terus sampai kemudian di bagian kotak seci yang kanan bawah, dia mulai masuk data. Dan seterusnya kemudian baru siklus ini mulai terbangun. Nah, gambar ini sebenarnya ingin menunjukkan kawan-kawan bahwa pengelolaan pengetahuan itu nggak bisa hanya didominasi oleh arus informasi. Nggak bisa cuma terus kita ngumpulin data, informasi, terus kemudian berharap pengetahuan itu akan bisa diinterpretasikan atau ditafsirkan dari situ. Karena pada saat yang sama, ada kerja-kerja kultural yang dilakukan oleh organisasi kita masing-masing yang berbasis pengamatan, berbasis pemahaman terhadap situasi lokal, gitu, pengetahuan individu-individu fasilitator lapangan, gitu kan, yang kemudian itu akan mulai disecikan. Ini bagian yang paling berat untuk menjelaskan, tapi saya pikir dengan gambar ini moga-moga teman-teman kebayang bahwa kita menyadari ada dua arus itu, sehingga gimana mengelola pengetahuan akan berbasis pemahaman kita terhadap dua arus ini, tidak pengabaian terhadap salah satunya. Jadi ada metodologi yang sistemik, itu nanti akan diterapkan di arus informasi, tapi juga ada yang metodologi yang lebih bersifat budaya, organisasi, atau tadi basisnya filosofis, atau mungkin kita bisa juga balik ke visi, misi, nilai, prinsip organisasi gitu ya. Yang itu adalah arus pengalaman dari masing-masing individu maupun pengalaman kolektif organisasi. Nah, sesi kedua ini lebih untuk sampai ke titik ini dulu bahwa kita memiliki dua arus. Balik ke gambar tadi, jadi kata Tino ini slide penutup, tapi kita akan berhenti di sini dan kemudian berefleksi, silakan kawan-kawan mungkin dimoderasi Tino. Nah, apa benar gitu loh, ketika kita mendefinisikan ada dua arus ini di dalam organisasi kita.
karena kita organisasi yang kemudian tidak bekerja untuk mengembangkan sebuah produk, tapi kita bekerja sebenarnya untuk berapa ya, bersentuhan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang pada akhirnya sebenarnya juga mulai kita masuk ke soal-soal advokasi policy dan segala macam. Tapi sebenarnya intinya kita berada di organisasi masyarakat sipil itu adalah untuk berada di tengah-tengah dinamika masyarakat itu sendiri. Sehingga poin pentingnya kalau profit mungkin arus pengalaman nggak terlalu perlu. Misalnya riset pasar selesai, terus riset produk selesai gitu ya. Riset produk itu kan juga termasuk sebenarnya melihat bagaimana sih respon user terhadap produk kita dan seterusnya gitu. Itu agak-agak kebayang gitu loh. Terus kemudian riset pasar, riset market itu kan juga misalnya kayak kita bikin usaha itu biasanya kita melakukan apa? Visibility study. Visibility study itu kita ngelihat potensi, melihat pasar, terus ngelihat perencanaan keuangan, terus kita juga ngelihat kompetitor. Itu selesai. Nah, yang jadi poin di sesi ini adalah bagi organisasi masyarakat sipil, kita nggak bisa hanya mempertimbangkan atau mengconsider arus informasi yang bersifat sistemik atau pengelolaan pengetahuan bersifat sistemik, tetapi pengelolaan pengetahuan yang berbasis arus pengalaman kita sendiri. Dan ini sangat field based, sangat berbasis lapangan. Tidak ada yang paling tahu soal pengetahuan di lapangan, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih pantas bicara soal itu, tidak ada yang lebih pantas menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru sebenarnya selain kita, bersama-sama dengan masyarakat tentunya, bersama-sama dengan akademisi misalnya, atau media. Tapi kitalah yang sebenarnya paling tahu di lapangan seperti apa. Nah, cuman pengelolaan pengetahuannya kadang kita abai untuk melakukannya. Sesi ketiga kita akan, kalau sesi pertama bagaimana atau seberapa penting pengelolaan pengetahuan dalam konteks mobilisasi sumber daya dan keberlanjutan organisasi. Sesi kedua kita mulai mengenali bagaimana pengetahuan itu berasal, harusnya seperti apa, dan bagaimana dikelola sebenarnya, premis-premis umum. Sesi ketiga kita akan ke konversi dan spiralisasi pengetahuan demi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Kita nanti akan bicara konversi dan spiralisasi. Nah, itu bagian yang cukup menarik juga. Ketika kita sudah masuk ke, coba lihat ke gambar yang siklus. Ya, ya. Di bagian yang bawah kiri, kita sudah ngomong application and use dengan asumsi bahwa identification kita udah pahami bagaimana storage, terus bentuk pengelolaan pengetahuannya seperti apa gitu ya, udah mulai kita bisa bayangkan. Nah, kita akan kita akan ke application and use dan juga sebenarnya discovery dan creation. Nanti di sini di sesi ketiga itu akan membuat kita balik lagi sebenarnya terus kalau kita mau ke sana, maka bagaimana kita harus mengelola pengetahuan? Bagaimana kita harus mengorganize dan storage? Dan bagaimana balik lagi ke identifikasi ke end capture? Itu yang akan dibahas di sesi 4 yang kita sebut arus balik. Kayak bukunya Pramudia itu, arus balik. Jadi yang diperkenalkan di sesi ketiga besok lebih ke application and use dan kemudian bagaimana kreasi maupun discovery pengetahuan baru. Tapi kita stop dulu sampai ke teori-teori dasar dari pengelolaan pengetahuan di sesi 2 ini. Silakan Tino, saya kembalikan ke dirimu dan kawan-kawan yang lain. Iya. Oke, kawan-kawan gimana? Mumet? Mumet pasti. Aku ya mumet kok. Ada yang mau berbagi nggak, merefleksikan atau apa gitu, ini apaan sih gitu kan. Ini kita tadi sebelum mulai saya sama Mas Eko ngobrol, Tino ini kayaknya di sesi kedua karena memang teknikal, memang banyak teori gitu, pasti pasti itu ya, pasti pasti bikin mikir lebih dalam gitu. Tetapi sebenarnya kalau kalau saya meng-highlight Mas Eko tadi di ujung gitu ya, pengetahuan itu sebenarnya kita punya gitu, dan tidak ada yang boleh apa ya, ngomong terkait dengan pengetahuan organisasi masyarakat sipil itu selain kita sendiri gitu. Ada di tapak gitu, dekat dengan kita gitu. Jadi siapa yang ngomong tadi ya, pengetahuan itu dekat dengan kita sebenarnya gitu.
ada yang mau berbagi nggak atau mungkin mengklarifikasi gitu? Di sini banyak kawan-kawan ini kayaknya. Bukan kayaknya, memang banyak kawan-kawan. Ada Pak Eka juga, nanti kita bisa tanyain gitu kan hari ini misalkan gitu. Silakan. Ini Halo ada yang, Mbak, ya silakan Mbak Kakak Tino. Naomi. Dari Jayapura, boleh boleh buka kameranya nggak? Sinyal lagi bagus nggak? Oke, ya terima kasih ya Pak Eko. Nah, ya kadang-kadang tuh kita ngejar duit sampai kita lupa apa yang kita punya gitu ya. Selama ini memang kita dalam kerja-kerja kita itu sekian lama ya. Kalau saya refleksi untuk organisasi ya, untuk PT PPMA secara khusus dan juga mungkin secara pribadi ya. Eh, ya, kalau mau dibandingkan kita di kerja-kerja kawan-kawan CESO itu jauh lebih ya artinya ini memposisikan kita dengan kerja-kerja kalau kita membangun relasi dengan teman-teman di governance ya. Nah, artinya dari segi kualitas kita jauh lebih paham begitu ya, lebih paham dalam arti karena kita mau bekerja hampir basis dan kita bekerja berdasarkan data gitu ya. Dan itu kadang-kadang juga berpengaruh kepada proses apa yang sedang apa kita berjuang gitu untuk meyakinkan pihak yang ingin kita pengaruhi gitu. Nah, tapi itu dan saya pikir melihat bahwa skill-skill kita itu soal itu tuh semua pada mantap gitu ya. Tapi ketika menuangkan itu dalam pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya dalam sebuah praktek-praktek baik yang sudah kita kerjakan itu kita mengalami problem gitu ya. Terima kasih Kakak Naomi. Ya. Air kata-kata. Mbak Febri Aku buka mic respon-respon ya, lagi. Iya, Mbak ya. iya, ya, aku sembari menyapa Kakak Naomi nih. Ini juga mau tanya juga sih, selain kita berbagi pengalaman dan juga ingin bertanya ke Mbak Tino dan juga Mas Eko gitu kan ya. Kalau kita organisasi masyarakat sipil yang ada di daerah ini kan punya kapasitas yang secara ini storage lah ya, menyimpan pengetahuan itu terbatas gitu ya. Selama ini juga strateginya KWS tuh ya kita menggunakan peran jurnalis gitu ya untuk nebeng gitu kan, nebeng apa yang kita kerjakan itu supaya mereka bisa simpan dan juga bisa membantu untuk disebarluaskan. Kemudian yang sudah-sudah untuk menyebarluaskan hasil-hasil program paling bentuknya juga dalam bentuk buku. Sedangkan kita amati juga ini ada kecenderungan atau ya ini sangat miris ya bahwa budaya membaca di Gen Z sekarang juga semakin menurun. Jadi harus ya ada inovasi yang harus kembali dikembangkan. Kalau membuat produk yang lainnya seperti video, buku dan video itu kan juga butuh biaya yang cukup besar gitu. Nah, peluang-peluang apa sih yang sekiranya bisa bisa kita manfaatkan dengan sederhana tetapi apa bisa disebarluaskan dengan baik gitu. Contohnya aku pengen tahu sih, pena bulu itu untuk menyebarkan atau menyimpan lah storage-nya untuk apa namanya menyimpan pengetahuan itu pakai Oppo gitu loh. Kita pengen tahu juga gitu kan. Pasti banyak pengen tahu juga nih kawan-kawan CSO yang lain gitu. Ya, ya memang nggak mudah Mbak Febri ya, tapi eh aku sepakat kalau jadi dulu tahun berapa ya? Aku masih ingat yang pertama kali kemudian kalau nggak salah kemitraan dulu. Kemitraan itu kemudian saya ketemu orang kemitraan, saya lupa namanya, tahun berapanya juga lupa, tapi udah lama banget. Terus dia kasih kartu nama. Kartu namanya itu waktu itu knowledge manager. Hmm. Dan itu bikin aku agak agak diem gitu loh. Knowledge manager tuh terus kerjaannya apa ya? Dan kemudian baru setelah itu aku mulai nyadarin bahwa nggak cuman kemitraan, tapi juga beberapa organisasi lain mulai mulai memberikan fokus pada knowledge ya, knowledge management. Nah itu kan tadi pertanyaannya gitu, apakah kemudian ya kayak kakak Naomi tadi sampaikan, apakah kemudian kita harus hire orang, harus bangun unit untuk mengelola knowledge, sehingga kemudian ada knowledge management department atau knowledge management unit misalnya gitu. Atau pilihan lainnya adalah kemudian mendorong knowledge management itu menjadi bagian dari cara kerja kita semua secara individu maupun organisasi, gitu kan? Nah, pilihan-pilihan itu yang nanti kemudian harusnya kita coba ini ya bahas di internal karena
tidak ada juga yang benar atau salah. Mungkin dalam periode tertentu, saat waktu itu kemitraan merasakan kebutuhan itu, atau PT PPMA ya, Kak Naomi ya, eh, merasakan kebutuhan itu terus membangun Ya unit benar, Pak. ya, itu yang Bang Edi almarhum kah? Benar, Pak. Woi, Ya, ya Mas ya, Eko benar. yo. Terus apakah kita harus membangun knowledge management sebagai sebuah unit untuk shortcut karena kita ngerasa bahwa kita udah sekian lama tertinggal dan sekian banyak pengetahuan yang kemudian harus diurusi secara cepat. Karena kalau mendorong itu menjadi kerjaan bareng organisasi, maka nggak ada yang bisa juga mengejar ketertinggalan itu juga nggak salah gitu loh. Jadi pilihan-pilihan itu akan jadi apa ya, refleksi balik ke organisasi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi ujung yang terbaik pasti bagaimana mendorong knowledge management atau organisasi kita tuh menjadi organisasi pembelajar. Nah, definisinya apa segala macam itu juga kita harus konsepsikannya sesuai dengan karakter masing-masing, termasuk bagaimana mendorong pembelajaran itu ada di masing-masing individu. Misalnya kawan-kawan ke lapangan tadi, dibilanglah ke pulau. Setiap pulang ke pulau, itu apa yang dihasilkan? Apakah satu rekaman suara, misalnya dalam waktu 10 menit, misalnya, atau 5 menit, atau kok video sederhana, misalnya, atau kemudian tulisan singkat poin-poin saja, jangan sesuatu yang bersifat muluk-muluk sampai ke artikel ya, tetapi catatan-catatan apa sebenarnya yang kita kumpulkan. Nah, itu bisa dibangun menjadi bagian dari apa namanya, setiap pelaku lapangan turun ke lapangan dan balik ke organisasi. Kalau pertanyaannya Mbak Febri, apa yang kemudian kami lakukan? Ini saya coba menjawab dengan cara yang mungkin agak berbeda, Mbak Febri. No, kamu punya nggak yang slide konversi yang berapa persen itu? Ada, Sambil tapi kamu nyari gitu, oke, sambil kamu nyari ya. Tapi aku siap. akan cerita. Jadi gini, Mbak Febri. Problem kita hari ini adalah kita nggak punya staf organisasi. Yang kita punya sekarang adalah staf proyek. Ini problem lain yang harus ditarik mundur. Jadi si A, staf YKWS, itu sebenarnya bosnya bukan direktur YKWS. Bosnya adalah donornya di proyek yang sedang dia kelola, gitu kan. Terus kemudian bagaimana organisasi mengelola staf-staf proyek itu? Ketika mereka nggak mampu, bukan nggak mampu, ya nggak mampu meletakkan diri menjadi bagian dari organisasi. Menurutku itu problem utama, problem yang paling mendasar. Karena kemudian tidak ada tanggung jawab, responsibility dari masing-masing staf yang dibayar proyek kepada organisasi. Dan ini sulit ya, ini sulit. Ketika kemudian responsibility itu diterjemahkan menjadi kontribusi honor misalnya. Ini kan kita sama-sama OMS semua kan di sini, jadi kita bisa bicara terbuka ya. Ketika si A kemudian dibayar donor sebagai staf proyek misalnya, maka kontribusi yang paling kebayang oleh kita hanya kontribusi honor, gitu kan? Tanpa kemudian organisasi meminta mereka lebih dari itu. Nah, ketika itu terus-menerus terjadi, maka yang akan kita temui ya tadi struktur kepanitiaan di dalam organisasi kita. Dan jika itu yang kita temui, maka ya nggak akan mungkin ada pengelolaan pengetahuan. Karena pengelolaan pengetahuan itu bukan sesuatu yang kemudian harus dikerjakan oleh expert, gitu kan? Seharusnya bukan oleh seorang atau sebuah tim yang memang fokusnya di communication atau nulis. Sebenarnya bukan. Pengetahuan itu adalah bagian dari cara kerja masing-masing dari kita di dalam sebuah organisasi. Aku Masalah share ya, Mas. produknya apa? Oke. Thank you, Tino. Ini apa judulnya? Pengelolaan sumber daya
energi organisasi masyarakat sipil. organisasi. Nah, Langsung dipotong 3 slide oke, ini. oke, sip. Jadi gambarannya gini, ketika energi itu kan masuk dari proyek kan pasti kan, masuk 100% ke OMS, maka sebenarnya sebagai organisasi non-profit, kita dituntut untuk mengembalikan itu menjadi capaian 100%. Gitu kan? Tidak boleh ada sisa. Kalau sisa kan kita jadi profit, gitu kan? Dan memang tidak boleh ada sisa, gitu loh. Ini yang sulit ketika kemudian banyak donor meminta kita ada matching fund, ada kontribusi. Kurang ajar banget donor itu. Bagaimana kita bisa kasih kontribusi, bagaimana kita bisa kasih matching fund ketika organisasi kita organisasi non-profit. Nggak pernah kemudian memupuk laba gitu loh. Tapi oke, balik ke sini. Ini gambar awal ketika energi masuk 100%, keluar 100%. Nah, kalau ini yang terjadi, ya nggak akan ada pengetahuan, nggak akan ada pertumbuhan organisasi. Nah, terus kita coba nih. Kalau energi masuk 100%, capaian 100%, terus kita bikin saving kan? Biasanya gitu kan? Paling nggak ada saving lah 10%. Dan kita semua tahu di sini bahwa 10% pun itu berat sekali dialokasikan, dikejar, ditabung, setengah mati. Ketika saving, jangan buru-buru ganti slide berikutnya, Eno. Ketika saving 10% itu pun bisa dikejar dari honor, kontribusi, dan segala macam, maka itu juga akan habis untuk pengeluaran lain-lain yang off budget. Misalnya, pengeluaran untuk operasional kantor, misalnya untuk kalau kita punya office boy, atau pengeluaran lain misalnya untuk tunjangan-tunjangan tertentu gitu ya, itu akan habis 10% itu. Kalaupun nggak habis pada titik periode tertentu, ketika dana yang masuk, energi yang masuk nggak ada, ya itu juga pasti akan kepake. Jadi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil tidak bisa diletakkan pada akumulasi saving. Tidak bisa diletakkan pada akumulasi dana. Karena kita non-profit. Mau saving berapapun, sejago-jago apapun, dia sebenarnya nggak akan menjamin keberlanjutan organisasi. Nah, terus gimana? Slide terakhir. Kalau ditanya apa yang kami lakukan, kami mencoba ini, Mbak Febri. Ketika energi masuk, energi program itu kita syaratkan ke teman-teman, oke teman-teman, teman-teman sudah bisa hidup dengan layak, bekerja dengan layak, dan semoga juga bisa paling tidak sedikit banyak menabung karena dana proyek. Jadi bukan soal saving nih, tapi tolong berikan ke proyek hanya 50% energi dan waktumu. Dan seharusnya bisa. Dan ketika ini dilakukan, maka di titik inilah sebenarnya kendali organisasi akan tetap ada pada staf proyek. Nah, terus 50% yang lain gimana? Yang pertama, 25% yang pertama, kita akan menuntut seluruh staf proyek itu untuk mengkontribusikan 25% energi dan waktunya untuk perbaikan terus-menerus kepada sistem organisasi ke dalam. Jadi misalnya ada sisa waktu 2 jam, ayo kita obrolin SOP. Ada waktu hari Jumat yang kita kosongkan, mari kita belajar secara internal. Terus-menerus. Dengan asumsi bahwa mereka nggak boleh habis waktu di proyek. Proyek hanya 50%. Dan bagaimana 25% yang lain, energinya itu untuk pengembangan. Nah, pengembangan inilah sebenarnya yang termasuk pengelolaan pengetahuan. Menuliskan cerita di lapangan, nggak perlu bagus, tapi mungkin kita akan butuh editor di belakang, atau kemudian bersama-sama membangun modul. Yuk kita coba bangun modul, kita udah mulai kebayang nih polanya di desa pesisir sama desa pegunungan berbeda nih. Sehingga modul kita yang terlalu pegunungan mungkin kita harus adopsi menjadi modul yang lain. Atau menulis di situ, atau kemudian bikin video, atau mengembangkan jaringan, dan seterusnya. Jadi kalau tadi kita bicara SWOT ada ke dalam keluar, 25% yang pertama itu untuk ngembangin internal, 25% yang kedua
dalam tanda kutip kita membangun produk untuk keluar. Misalnya sebuah lembaga, dia punya 10 tahun pengalaman untuk pengorganisasian komunitas adat di eh, desa-desa kebun atau desa-desa sekitar hutan. 10 tahun itu produknya apa gitu loh. Ini yang membedakan kita OMS dengan organisasi seni. Organisasi seni itu selalu punya karya. Dia selalu orientasi pada produk. Dan begitu juga lembaga profit. Tetapi kita orientasinya bukan pada produk, bukan pada pengembangan, tetapi pada menjalankan aktivitas. Nah, kalau itu yang terjadi, maka penistaan OMS tadi terjadi yang awal tadi. Kita hanya sebagai organisasi kepanitiaan. Saya pikir aku nggak mau terlalu panjang, aku stop di situ, Tino, untuk menjawab Mbak Febri dan kawan-kawan yang lain. Thank you. Oke, terima kasih Mas Kasih Eko. Mas Eko. Gimana Mbak Feb? Pemumet? Ora kan ada kopi samping ini. Seperti kopi nih. Tapi Oke. kita mungkin butuh waktu diskusi lain untuk itu ya. Tapi semoga itu merespon. Jadi memang pengolahan pengetahuan memang nggak akan bisa berdiri sendiri, Tino dan teman-teman. Jadi dia sebenarnya harus menjadi gerak keputusan, decision, dan policy, dan harus lahir dari kepemimpinan organisasi. Ya. Bukan voluntary. Nggak akan jadi kalau voluntary. Ya, oke. Oke, buka ke yang lain mungkin. Aku mau baca yang ada di chat. Ada Mbak Meinar Sabtowulan, Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya resource mobilisasi ini adalah Mbak Menar bagian Teras Mitra. ISGP, itunya si ikonnya. Hai Mbak Menar. Sebenarnya Halo. resource mobilisasi ini adalah bagian dari mengembangkan pengelolaan pengetahuan atau malah dalam tanda kutip menjual dan promosiin pengetahuan agar terus muter siklusnya. Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan menarik. Dua-duanya. Makanya kalau ngelihat di flyer ini berjalin kelindang. Ketika kita mengelola pengetahuan dengan baik, maka kita punya kemampuan mobilisasi sumber daya yang lebih baik juga. Tetapi ketika kita melakukan mobilisasi sumber daya, itu sebenarnya juga memelihara dan mengelola pengetahuan. Jadi bolak-balik, nggak bisa dipisah. Kalau kemudian kita bikin unit pengelolaan pengetahuan dan unit mobilisasi sumber daya, menurutku itu akan ruwet itu. Karena sebenarnya mereka akan saling kerja bareng. Gitu. Aku mau nanya, Mas, berarti nggak bisa dipisahin ya? Jadi malahan apa resource mobilization itu bisa bagian dari KM itu ya? Maksudnya dia kan bisa ngejual si produknya itu ya? Bisa, Itu ya. bisa. Kalau tadi kita bilang bahwa masalahnya di OMS adalah nggak punya produk, kan berarti kita harus bikin produk. Nah, basis kita bikin produk apa kalau bukan pengetahuan? Oke, ya. Gitu kan kira-kira. Tapi ya ini ya diskusi ya. Jadi nggak ada yang aku juga nggak ngerti. Mungkin jawabanku belum tentu sepenuhnya pas juga. Oke, kebayang sih. Makasih. Sama-sama. Ada yang lain kah kawan-kawan? Silakan. Waktu kita masih ada 15 menit. Mbak Tino, Ya. Mas Eko izin. Diizinkan, Kak. Dari Biak nih Mas Eko. Aduh, Asik. lama ya siapa nggak nih? kesini. Kak Sandra, Mas Sandra. Eko. Oh ya, kemarin di sana, sekarang di Biak. Udah geser aja. Baru Ya. tiba Mas Eko tadi Oke. pagi. Ya Usi, Chan. Sebenarnya yang Mas Eko bilang, kita tuh harus mempunyai pengetahuan. Karena kita mesti membalik sih sebenarnya ya Mas Eko ya. Kalau OMS cari project, itu sebenarnya nggak perlu. Kalau kita punya pengetahuan, project yang nyari kita. Jadi kita jangan terbalik gitu. Nah, karena kalau kita terbalik, itu artinya kita yang tadi itu menggadaikan diri kita, menggadaikan organisasi gitu. Jadi kita hanya menjadi kepanjangan tangan donor atau penyandang dana. Nah, di situ kita nggak punya kekuatan. Tapi kalau kita berbasisnya pengetahuan, itu niscaya semuanya tuh akan jalan. Ini pendapat ya, karena dari pengalaman, kalau nggak punya itu ya sudah 100% masuk, 100% keluar. Kita nggak punya apa-apa yang menjadi saving kita juga. Itu satu Mas Eko dan Mbak Tino. Lalu yang kedua, memang pengalaman saja itu nggak cukup Mas.
Kalau kita ngomong dengan organisasi, kita ngomong dengan pihak luar, kita harus punya data dan informasi. Yes. Itu harus berapa ya, linear gitu ya, harus Ya, jalannya bersama-sama. ya, Nah, itu yang kadang memang kita nggak ngelihat, kita masih konvensional, kita selalu ya bilang, aduh kita punya pengalaman 20 tahun. Tapi apa data lo ya, gitu loh, untuk memutakhirkan, untuk memvalidasi bahwa yes, kamu 20 tahun, kamu punya produk dan masyarakatmu menerima apa eh, apa ya, ya, stakeholders kita itu ya, memang ya gitulah, sukses kita memang tervalidasi. Nah, itu perlu perlu memang betul Mas Eko. Saya setuju dengan dua arus itu bahwa pengalaman sendiri itu nggak bisa, kita nggak bisa ngomong dengan situ. Nanti masalah interpretasinya kita bisa memainkan interpretasi itu ya, ya, sesuai ya, dengan apa ya tujuan dari ya. proyek kita atau program yang kita laksanakan. Tapi ya gitu, kalau kita memotret sekarang Mas Eko, Mbak Tino, kita lihat lebih banyak memang NGO yang mengejar proyek target selesai ya US Iya. selesai gitu. Tapi maknanya itu apa gitu ya, ke internalnya sendiri maupun kepada Ya. stakeholders yang dia layani gitu ya, yang sebagai target grupnya. Mungkin itu sharing ya Pak Mas Oke. Eko dan Mbak Tino. Terima kasih. Sepakat Usi Sandra, dan itulah yang sebenarnya kalau kita mau lihat betul itu yang terjadi di LMMA kan? Bagaimana LMMA kemudian membangun konsep pengelolaan lokal kawasan laut yang luar biasa teruji sebenarnya di setiap titiknya gitu kan? Dan kemudian dari situ itu kan pengetahuannya luar biasa itu, yang kemudian bisa lari menjadi ke mungkin bahasa sederhananya kayak panduan-panduan tertentu ya. Bagaimana mengembangkan pengelolaan lokal kawasan laut, bagaimana membangun peraturan desa untuk itu, bagaimana membangun sanksi-sanksi, itu udah luar biasa sebenarnya di LMMA ya. Aku rasa itu juga bisa nanti kapan-kapan kita bisa sharing ke kawan-kawan yang lain apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di BIAK untuk itu. Over to you, Tino. Oke, terima kasih. Ada yang lain nggak? Kita masih punya 11 menit. Aku lagi Tino. Oh, silakan Uniram. Oh, Ada 3 hal sebenarnya yang terpikirkan olehku. Pertama, ini sharing juga ya. Aku sering mengatakan kepada semua timku bahwa kalau kalian hanya orientasi project dalam hal ini mengerjakan tugas, kemudian dapat honor gitu ya, terdapat gaji, itu kalian percuma, kataku kan. Saya mencerminkan ke diri saya, gitu kan. Saya dulu tidak seperti ini. Saya dulu seperti makanya orang pemalu gitu lah ya. Tapi sekarang saya dipercaya begini, begini, begini. Nah itu karena saya belajar. Setiap hal yang saya lakukan saya belajar gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua, kenapa kita kadang sering tidak bisa menulis gitu ya, memanage pengetahuan kita dalam bentuk apapun. Salah satunya saya berpikir ini jangan-jangan kita sudah dijajah ya dalam artian pengetahuan. Kita disibukkan dengan laporan, kemudian permintaan data informasi berkali-kali ini itu, akhirnya kita sibuk gitu kan. Kita lalai dengan pengetahuan yang kita ada gitu. Nah, saya ini penjajahan model baru ya, di kalangan OMS. Saya sering berpikir seperti itu gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, apa ya, kita memang mau tak mau memang harus memiliki orang yang memang pinter nulis gitu. Dan nulisnya supaya pengetahuan kita ini tidak hilang, kemudian itu bisa ya dibagikan, kemudian diperluas, kemudian orang lain juga mendapat pengetahuan dan yang gitu-gitulah Mas. Itu dulu mungkin Tino. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf kita agak mundur sedikit ya, tapi seru memang diskusinya, dan ini itu tadi aku meng-highlight bahwa ini ekosistem ketika kita bekerja, bergerak dan berpikir dalam kerangka ekosistem yang memang harus saling mendukung kan. Gimana ya, bentuknya kan pasti macam-macam segala macam gitu ya. Tapi ini jadi PR. Aku mencatat ya Mas Eko, artinya habis ini mungkin kita harus diskusi lebih jauh, termasuk Mas Sugi juga ya. Pak Eka juga. Nanti tunggu undangan dari Sekretariat Lokadaya. Baik,
kita harus mengakhiri diskusi seru kita sore hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, boleh kita foto bareng dulu, ya? Atau Kakak David? Iya, Mas. Oh, Iya masih ya Mbak. Ada 3 grid. oke. Silakan Indah. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Ini di grid pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, grid kedua. 1, 2, 3. Grid ketiga. 1, 2, 3. Oke, Thank you. sudah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore kawan-kawan. Rekaman diskusi kami akan olah dulu dan nanti ketika sudah dipublish mau di kanal YouTube-nya Lokadaya kita akan taruh. Terus ada juga di kanal YouTube-nya Lingkar Madani di Learn Digital. Semoga saya nggak salah sebut. Itu juga ada bagi kawan-kawan yang hari ini baru bergabung dan belum mengikuti seri pertama kita, silakan disimak di kanal YouTube Lokadaya ataupun kanal YouTube-nya Lingkar Madani. Kita bertemu lagi semoga Selasa depan. Asik, semoga Selasa depan. Tapi ketika ada update-update terkait dengan jadwal, kami akan selalu menginformasikan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih.